Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman semua, kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Transformasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam menguji efektivitas pendekatan saintifik sintesis analitis dari 27 kajian literatur tahun 2014-2025. Tema ini dipilih karena pembelajaran pendidikan agama Islam saat ini menghadapi berbagai tantangan. Di satu sisi, kita menginginkan pembelajaran yang mampu membentuk peserta didik menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Namun di sisi lain, perkembangan zaman, kemajuan teknologi, serta perubahan karakteristik peserta didik menuntut adanya perubahan metode pembelajaran agar lebih aktif, kritis, dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21 ini. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih pendekatan saintifik diterapkan dalam pembelajaran PAI berdasarkan hasil analisis dari berbagai penelitian yang telah dipublikasikan selama lebih dari 10 tahun terakhir. Dengan demikian, kita tidak hanya melihat teori, tetapi juga memperoleh sebuah gambaran mengenai efektivitas pendekatan tersebut berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Transformasi pembelajaran PAI merupakan suatu proses perubahan dari sistem pembelajaran sebelumnya lebih banyak dibuat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Transformasi ini bukan berarti menghilangkan peran guru, melainkan mengubah peran guru menjadi fasilitator, pembimbing, motivator, sekaligus pengarah dalam proses belajar. Pendekatan saintifik menjadi salah satu strategi yang diperkenalkan melalui Kutilas atau Kurikulum 2013 dan tetap relevan hingga sekarang. Pendekatan ini menekankan bahwa peserta didik harus memperoleh pengetahuan melalui proses ilmiah seperti mengamati, bertanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan hasil belajarnya. Dalam penelitian ini dilakukan sintesis terhadap 27 kajian literatur yang diterbitkan pada rentang tahun 2014 sampai 2025 dengan menganalisis banyak penelitian sekaligus. Hasil yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dibandingkan hanya melihat satu penelitian saja. Selanjutnya itu analisis pembelajaran PAI dan tujuan ideal. Salah satu masalah yang paling sering ditemukan adalah pembelajaran itu masih berorientasi pada penyampaian materi. Guru menjadi sumber utama informasi sedangkan peserta didik lebih banyak mendengar, mencatat, dan menghafal. Akibatnya, peserta didik memang mampu menjawab soal ujian, tetapi belum tentu mereka mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembelajaran seringkali hanya menilai aspek kognitif atau pengetahuan, padahal tujuan pendidikan agama Islam jauh lebih luas, yaitu membentuk manusia yang memiliki keimanan, akhlak, keterampilan, dan karakter yang baik. Kondisi tersebut tentu berbeda dengan tujuan ideal pembelajaran PAI. Idealnya pembelajaran PAI itu mampu menghasilkan peserta didik yang memahami ajaran Islam secara benar, memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam, serta memiliki karakter yang baik. Dengan demikian, pendekatan saintifik hadir bukan sekadar sebagai perubahan metode mengajar, melainkan sebagai upaya menjembatani kesenjangan antara kondisi pembelajaran saat ini dengan tujuan pendidikan Islam yang sesungguhnya.
Selanjutnya itu matriks penggeseran paradigma pembelajaran. Paradigma lama itu memandang guru sebagai pusat pembelajaran. Hampir seluruh kegiatan belajar itu dikendalikan oleh guru, dari penyampaian materi hingga penentuan jawaban yang benar. Sedangkan paradigma baru memberikan ruang yang lebih luas kepada peserta didik untuk membangun pengetahuan sendiri melalui proses eksplorasi dan diskusi. Guru tetap memiliki peran penting, tetapi lebih sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan konsep. Perubahan paradigma juga terlihat dari cara peserta didik memperoleh pengetahuan. Jika sebelumnya peserta didik hanya menerima informasi, sekarang mereka diajak melakukan observasi, bertanya, menganalisis, berdiskusi, bahkan peserta didik diajak untuk menyampaikan hasil temuannya sendiri. Perubahan tersebut sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran abad ke-21, yang dimana pembelajaran abad ke-21 itu menekankan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua itu kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Selanjutnya ada akal Islam dan pendekatan saintifik. Banyak orang itu menganggap bahwa pendekatan saintifik merupakan suatu konsep yang sepenuhnya berasal dari pendidikan modern. Padahal jika kita telaah lebih dalam nih, nilai-nilai saintifik sebenarnya telah lama diajarkan dalam Islam. Seperti Al-Quran sudah memberitahu kita berkali-kali, yaitu memerintahkan manusia untuk memperhatikan alam, berpikir, menggunakan akal, dan mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa. Bahkan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW diawali dengan perintah Iqra, yaitu membaca, yang menunjukkan pentingnya proses mencari ilmu. Dalam tradisi keilmuan Islam juga berkembang metode observasi, eksperimen, analisis, dan pembuktian ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan muslim. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah memisahkan antara keimanan dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penerapan pendekatan saintifik dalam pendidikan agama Islam sebenarnya bukanlah mengadopsi konsep asing atau barat, melainkan menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam yang sejak dahulu itu sangat menghargai ilmu pengetahuan, berpikir rasional, dan mencari kebenaran. Dapat disimpulkan bahwa transformasi pembelajaran PAI diperlukan karena adanya suatu perubahan kebutuhan pendidikan. Pendekatan saintifik dipilih bukan hanya karena mengikuti perkembangan kurikulum, tetapi juga karena memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Islam serta mampu menjadikan peserta didik lebih aktif, kritis, dan memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan atau sering kita kenal yaitu library research. Artinya peneliti artinya saya itu tidak melakukan observasi langsung ke sekolah atau menyebarkan angket kepada responden, tetapi saya mengumpulkan dan menganalisis berbagai hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya. Metode ini saya pilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji perlakuan tertentu di lapangan, melainkan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pendekatan saintifik berdasarkan berbagai penelitian yang sudah ada. Dalam prosesnya, saya menetapkan kriteria yang cukup ketat dalam memilih suatu sumber. Sumber atau literatur yang saya gunakan itu harus membahas
membahas pendekatan saintifik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan diterbitkan pada rentang tahun 2014 sampai 2025. Dan juga sumbernya yaitu berasal dari sumber akademik yang kredibel serta relevan dengan fokus penelitian saya. Dari proses tersebut, akhirnya saya memperoleh sebanyak 27 sumber yang terdiri atas jurnal ilmiah, buku referensi, skripsi, maupun tesis yang kemudian dianalisis secara sistematis. Analisis data menggunakan model Miles dan Haberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui tahapan tersebut, saya berusaha menemukan pola-pola yang muncul dari berbagai penelitian yang sudah saya kaji, sehingga agar menghasilkan kesimpulan yang lebih menyeluruh dibandingkan hanya membaca satu penelitian saja. Dan untuk konsep pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengadaptasi metode ilmiah ke dalam proses belajar mengajar. Dalam pendekatan ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga pendekatan itu peserta didik aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui proses berpikir dan penyelidikan atau observasi. Menurut Hosnan dan Sani yang dikutip dalam artikel ini, pendekatan saintifik memiliki landasan konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Konstruktivisme artinya pengetahuan bukan sesuatu yang diberikan begitu saja oleh guru, melainkan dikonstruksi oleh peserta didik melalui pengalaman belajar yang bermakna. Oleh karena itu, guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan situasi belajar agar peserta didik mampu menemukan konsep secara mandiri. Yang menariknya ialah artikel ini juga menjelaskan bahwa pendekatan saintifik itu sebenarnya sangat selaras dengan ajaran Islam. Al-Quran berkali-kali memerintahkan manusia untuk membaca, mengamati, berpikir, bertafakur, dan mengambil pelajaran dari berbagai fenomena alam. Dengan demikian, penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI, pendidikan agama Islam, bukan berarti mengadopsi konsep barat atau asing secara utuh, melainkan menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam yang sejak dahulu itu mendorong umatnya untuk mencari ilmu secara aktif. 5 tahapan pendekatan saintifik. Tahap pertama, skala mengamati. Dalam pembelajaran PAI, mengamati tidak hanya berarti melihat suatu objek secara langsung, tetapi juga dapat berupa membaca ayat Al-Quran, mengamati perilaku masyarakat, maupun memperhatikan fenomena kehidupan yang berkaitan dengan Islam. Tahap kedua adanya menanya. Setelah melakukan pengamatan, peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang belum dipahami. Tahapan ini penting karena mampu menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis. Tahap ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Pada tahap ini, peserta didik mencari jawaban melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, internet, maupun diskusi dengan guru dan teman. Tahap keempat adalah menalar. Informasi yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan, dan dihubungkan sehingga peserta didik mampu memperoleh pengalaman yang lebih utuh. Tahap terakhir adalah mengkomunikasikan, yaitu menyampaikan hasil pembelajaran pada orang lain, baik melalui presentasi, diskusi, maupun laporan tertulis. Kelima tahapan ini saling berkaitan dengan membentuk proses pembelajaran aktif dan bermakna. Efektivitas pendekatan saintifik berdasarkan kajian literatur. Dari 27 sumber yang dianalisis, mayoritas penelitian menunjukkan bahwa pendekatan saintifik memberikan dampak positif terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam. Dampak tersebut terlihat pada meningkatnya keaktifan siswa, motivasi belajar, minat belajar, hingga hasil belajar kognitif. Walaupun demikian, artikel ini juga memberikan catatan penting bahwa efektivitas tersebut dilakukan tidak selalu sama pada setiap sekolah. Ada suatu penelitian yang menunjukkan hasil belajar sangat signifikan, namun ada penelitian lain yang peningkatannya tidak terlalu besar.
Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan saintifik sangat dipengaruhi oleh kondisi masing-masing sekolah, karakteristik peserta didik, kompetensi guru, serta sarana pembelajaran yang tersedia. Oleh karena itu, pendekatan saintifik tidak dapat dianggap sebagai solusi yang secara otomatis berhasil di semua tempat. Dampak terhadap hasil belajar dan keaktifan siswa. Pada bagian ini dijelaskan lebih rinci mengenai dampak penerapan pendekatan saintifik. Penelitian Genesis menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih aktif bertanya, berdiskusi, menyampaikan pendapat, serta berani mempresentasikan hasil pekerjaannya. Keaktifan tersebut merupakan indikator bahwa pembelajaran telah bergeser dari teacher-centered menjadi student-centered. Selain meningkatkan keaktifan, pendekatan saintifik juga mampu meningkatkan pemahaman konsep. Peserta didik tidak hanya menghafal materi, tetapi memahami alasan di balik suatu hukum atau ajaran Islam, sehingga pengetahuan yang diperoleh menjadi lebih bermakna dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari. Hal ini tentu sangat penting dalam pendidikan agama Islam karena tujuannya akhirnya bukan hanya mengetahui ajaran Islam, tetapi juga mengamalkan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, hasil penelitian ini itu menunjukkan bahwa perdebatan mengenai metode pembelajaran yang paling baik sebenarnya kurang tepat. Fokus utama bukanlah memilih satu metode yang dianggap paling unggul, melainkan bagaimana seorang guru itu mampu mengombinasikan berbagai pendekatan secara proporsional sesuai konteks pembelajaran. Pendekatan saintifik menjadi fondasi, sedangkan metode lainnya berfungsi sebagai penguat agar tujuan pembelajaran PAI dapat tercapai secara lebih komprehensif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.